Hanya yang dikhawatirkan adalah pragmatis di Kabupaten Bogor. Ini kan terkenal sekali, mungkin se-Indonesia, tapi yang paling pragmatis di Kabupaten Bogor. Istilah masyarakat di bawah tuh cilok di kecapan. Jadi saya ini waktu itu pernah jadi calon wakil bupati di Kabupaten Bogor 2018. Saya datang ke TPS, memantau. Di situ ada salah satu oknum kepala desa bagi-bagi duit untuk mencoblos salah satu pasangan, waktu itu 5 pasang calon. Yang pada saat kemarin ini menang dia, tapi ya tertangkap KPK lagi. Jadi ada seorang kepala desa oknumnya bagi-bagi uang, mengarahkan ke ini, dan anehnya memang di situ ada panwascam, ada petugas-petugas desa di TPS. Dia nggak tahu kalau saya calon. Nggak tahu saya calon. Terus saya tegur, Pak, ke salah satu penyelenggara pemerintahan. Pak, itu coba diawasi, ada yang bagi-bagi uang. Nah, jawabnya apa? Sangat memprihatinkan buat saya gitu kan. Itu mah udah biasa, biarin aja katanya. Itu rakyat lagi butuh. Itu penyelenggara yang bicara. Nah, ini dikhawatirkan hal yang serupa. Yang saya dengar juga mereka akan mempersiapkan itu di hari akhir. Ya, pada saat mau ada tanggal 27 November mungkin 1-H atau 2 hari sebelumnya mungkin sudah dipersiapkan untuk itu. Dan serangan fajar gitu dong berarti ya? 200 perak, 400 perak, 1000 perak diambil tuh setiap hari oleh pemerintah daerah. Ya, dengan namanya pajak dan retribusi. Jadi juta, jadi ratus juta, jadi miliar, jadi triliun. Luar biasa. Padahal uang mereka, itu yang gaji kita. Kan rakyat, jadi kita harus kembali lagi sama rakyat. Saya jamin itu bisa kembali lagi sama rakyat. Tapi apa? Asal pemerintahannya bersih. Kalau pemerintahannya nggak bersih, korupsinya terlalu banyak, maklarnya terlalu banyak di dalam kegiatan, kita nggak akan bisa ada perubahan yang signifikan. Loh, lu buka-buka apa itu? Wah, gua harus baca nih. Orang hebat nih. Nih, Tamu kita sekarang tamu nih, kita. ya kan? Bogor. Kang Bayu Syah Johan. Kan? Gimana Thank Kang? you ya. Sehat Kang? Tinggi, Bang Erwin. Alhamdulillah sehat-sehat. Akhirnya. Kerja keras nih, denger nih. Insya Allah. Kalau biasanya kalau di belak-belakan langsung aja pertanyaannya, Kang. Baik. Kang, gua kan baca-baca tuh kan. Nih Kang Bayu siapa nih? Kok berani banget nih calon bupati dari PDIP, tapi cuman sendirian nih. Semua yang dilawan. lainnya yang lainnya Semua. ke seberang, gila semua partai ya. Semua partai, semua itu. Gila. Ceritain dong Kang, gimana sih awal mulanya kok kayak Kang Bayu nih kayak dikucilkan tapi kok maju Berani aja. gitu ya. Itu gimana Itu. tuh? Ini kan kita lawan 17 partai parlemen dan non parlemen gitu Wow. ya. Jadi pada saat kami ditanya oleh masyarakat, Pak kok berani amat? Saya bilang bahwa koalisi saya, siapa pengusungnya gitu. Yang pertama saya bilang PD Perjuangan. Yang kedua rakyat, yang ketiganya rakyat. Jadi saya koalisinya dengan rakyat. Wah, jadi itu lebih hebat mantap, lagi insya Allah Bang. gitu kan. Jadi insya Allah kita pantang mundur dan tentunya kita ini kan menyelamatkan demokrasi. Jangan sampai ada kota kosong di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah kabupaten yang cukup luas dan jumlah penduduk terpadat di dunia, terbanyak se-Indonesia. Jadi 6 juta kurang lebih dan DPT-nya tuh hampir 4 juta orang. Ya, luar biasa. Iya, banyak banget tuh Kang. Ya lebih dekat ke Bandung ya, dari Bogor ke Bandung daripada kita harus misalnya beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor yang cukup luas sekali. Bisa memakan waktu 5 jam, 7 jam sampai ke desa-desa itu. Luas ya Kabupaten Bogor itu. Sangat luas sekali. Ini kan kalau diibaratin kayak perlawanan kayak tinju itu kayak Mike Tyson sama tinju kita gitu loh. Kayak David sama Goliat kan, iya kan? Iya ini. Ini kok bisa nyanggupin? Ya udah deh, saya maju. Itu gimana? Motivasinya apa sih? Motivasinya apa Kang? Gitu. Ya pertama kan menyelamatkan demokrasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita pengen ada perubahan yang lebih baik lagi untuk masyarakat, terutama kesejahteraannya. Yang saat ini kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Bogor ini selalu ada masalah-masalah, terutama dengan 3 huruf. Ya, apa dengan tuh? KPK lah. Jadi kita pengen ada perbaikan. korupsi. Oh itu. Nah, permasalahan utama di Kabupaten Bogor itu yaitu apa artinya selalu adanya korupsi. Jadi pemerintahan bersih, insya Allah masyarakat akan sejahtera di Kabupaten Bogor. Itu niatan kami. Tapi mulainya kan dari, kayak aku dengar cuma 11% doang kan modalnya tuh. Itu kan kayaknya jomplang saya dengar di sana 11 lawan udah 70. Mas sekarang berapa Kang?
kemarin ini katanya 8%. Ini kan survei yang independen di Kabupaten Bogor. 8% berubah jadi 14, dari 14 berubah 35 ya, 34, 35. Sekarang sih katanya sih 38, 37 ya. Kita juga ingin juga membuat survei, nanti kita minta mungkin lembaga survei yang lain yang kita coba untuk pertengahan bulan November. Ya, saya dengar-dengar sih bocoran 38. Saya baru mau tembak Oh, gitu. Iya, deh 11,38 sebulan loh. Menurut Kang Bayu tuh kenapa sebabnya? Apa? Dari Tiba-tiba 11 masyarakat tuh terus kenapa akhirnya gitu? Erwin bilang 38. Itu karena berkat Masyarakat. apa? Kerja-kerja atau apa? Ya, kebetulan saya dengan pasangan berkomitmen, termasuk istri kami itu berkomitmen untuk setiap hari turun ke masyarakat sesuai dengan arahan daripada ketua umum kami ya. Mohon maaf, dari PDI Perjuangan, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri memerintahkan kita untuk menyapa rakyat, mendengarkan dan bagaimana kita menyalurkan aspirasi masyarakat dengan turun ke bawah tadi. Jadi kami turun ke bawah sehari rata-rata saya pribadi aja ketemu hampir 1.000 sampai 1.500 orang per hari. Pasangan juga sama, istri saya juga sama, istrinya pasangan juga sama, dan anggota fraksi juga turun. Selama kurang lebih ya 1,5 bulan ini kita turun tiap hari. Belum nerima tamu di rumah begitu. Ini menjadi komitmen kita dan ternyata memang itu efektif. Hanya yang dikhawatirkan adalah pragmatis di Kabupaten Bogor. Ini kan terkenal sekali mungkin se-Indonesia, tapi yang paling pragmatis di Kabupaten Bogor. Istilah masyarakat di bawah tuh cilok di kecapan. Jadi kalau Nah itu tuh. Itu kan istilah lokal. Itu. Maksudnya apa tuh? Terangin ke kita. Cilok di Iya. kecapan tuh apa maksudnya? Yang sangat dikhawatirkan, termasuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Bogor. Misalnya ada 5 pasang calon, 3 pasang calon. Siapa yang ngasih terakhir dan itu jumlahnya yang lebih besar, itu yang dipilih. Waduh. Ngasih duit gitu kan. Waduh. Luar biasa. Ini Gitu. terkadang saya punya pengalaman di 2018, Bang Erwin, Mas Singgih. Saya ini waktu itu pernah jadi calon wakil bupati di Kabupaten Bogor 2018. Saya datang ke TPS. Memantau, di situ ada salah satu oknum kepala desa bagi-bagi duit untuk mencoblos salah satu pasangan, waktu itu 5 pasang calon. Yang pada saat kemarin ini menang dia, tapi ya tertangkap KPK lagi. Jadi ada seorang kepala desa oknumnya bagi-bagi uang, mengarahkan ke ini, dan anehnya memang di situ ada Panwascam, ada petugas-petugas desa di TPS. Dia nggak tahu kalau saya calon. Nggak tahu saya calon. Terus saya tegur, Pak, ke salah satu penyelenggara pemerintahan. Pak, itu coba diawasi, ada yang bagi-bagi uang. Jawabnya apa? Sangat memprihatinkan buat saya gitu kan. Itu mah udah biasa, biarin aja katanya. Itu rakyat lagi butuh. Itu penyelenggara yang bicara. Nah, ini dikhawatirkan hal yang serupa. Yang saya dengar juga mereka akan mempersiapkan itu di hari akhir. Ya, pada saat mau ada tanggal 27 November mungkin 1-H atau 2 hari sebelumnya mungkin sudah dipersiapkan untuk itu. Dan serangan fajar gitu dong berarti betul. ya. Nah, di Kabupaten Bogor kan identik dengan permasalahan ya, permasalahan. Nah, saya khawatir oknum-oknum kepala desa juga dimanfaatkan bagi yang mereka ini bermasalah, karena kan mereka ini terima bantuan dari provinsi, dari pusat uang 1-3 miliar, dari kabupaten itu ada yang namanya Samisade, 1 miliar satu desa. Insya Allah kita akan tingkatkan untuk percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, itu kita naikkan 3 miliar. Tapi ada beberapa kepala desa yang mungkin oknum ya, yang tidak mampu karena SDM dan sebagainya, akhirnya ya itu tadi meminta bagian daripada bantuan-bantuan desa tadi, penyalahgunaan. Nah, mungkin kekhawatiran dia tertangkap dan sebagainya mencari perlindungan, mungkin ke kandidat paslon nomor 3 mungkin gitu ya. Paslon nomor 3 itu untuk perlindungan, jadi akhirnya dia didukung oleh minta dukungan pada yang paslon nomor 3 yang akan mengcover, membackup kepala desa tersebut agar paslon 3-nya menang begitu. Itu yang dikhawatirkan oleh kita. Oh, ini seperti kayak apa ya, Kang ya? Jadi di satu sisi korupsinya banyak, orang tetap mau korupsi, jadi dia piara calon-calon yang biasa dia pegang. Iya, istilahnya di-John dulu gitu kan. Nah, itu kalau yang di John tuh pengusaha-pengusaha yang mau ngerjain proyek di tahun depan. Waduh. Paslon nomor 3. Paslon nomor 3 ya. Terus udah kayak lingkaran setan ya, Win. Iya, begitu. nah itu saya juga dengar mereka nih ada dikumpulkan kepala-kepala desa di beberapa tempat di luar Kabupaten Bogor. Dikumpulkan, misalnya
kepala desa, 100 kepala desa, ya bagi-bagi. Tapi di luar Kabupaten Bogor pertemuannya oleh paslon nomor 3. Nah, terus Bawaslu gitu-gitu kemana tuh? Kita kasih informasi juga. Percuma? Ya nggak tahu juga ya. Percuma karena di luar daerah katanya kan. Gitu. Dan saya pernah ada pertemuan Bawaslu dan paslon nomor pesaing kami. Ada juga KPUD, saya sampaikan. Jangan sampai ada yang terjadi kita dengar bahwa kepala desa ini dikumpulkan di luar daerah Kabupaten Bogor. Kan nih kita berbatasan dengan Bekasi dekat, Banten dekat, BSD dekat, gitu kan, Jakarta dekat. Jadi kan gampang sekali memanggil mereka melalui misalnya oknum kecamatan misalnya gitu kan gampang sekali lah. Kang, Itu. tapi kan, Maaf saya nggak ada paslonnya, nggak ada 3 ya, 2. Salah. Saya pikir 3 paslon, padahal 2 paslon. Saya suka lupa. Maaf. Ting. Apa yang lo mau tanyain apa? enggak, kalau aku kan pikirkan ya ini kan berarti kan yang harus dilawan kan bersama masyarakat nih. Saya dengar ya minum Kang. Nah, kan saya lihat wah bagus banget ini di masyarakat. Terus gitu bergulir relawan-relawan juga bergerak, partai juga bergerak. Keyakinannya gimana nih Kang gitu untuk melawan ya itulah serangan fajar dan segala macam. Karena kan yang kita nih kan di satu sisi Kang Bayu ya lawan sebelah sana logistiknya nggak imbang gitu kan. Ya sangat tidak imbang. Si Goliatnya tadi itu tuh ya, yang di sana itu gimana tuh? Kalau logistik dari sisi alat peraga kampanye kita tidak kalah ya. Jadi artinya kita sudah memenuhi harapan dan bahkan mungkin lebih banyak lagi dari mereka kan. Tapi mungkin dari sisi yang kita tidak mau, yang tidak dianjurkan oleh ketua umum kami yaitu memberi sesuatu yang akan merugikan kepentingan sesaat gitu. Artinya kan kepentingan sesaat itu terima uang di akhir dan dia tanpa sadar bahwa anak-anak itu mental moralnya diajarkan hal yang tidak baik ke depannya. Karena itu kan anak cucu kita bisa rusak dengan kebiasaan kita memberi sesuatu untuk memilih sesuatu gitu. Nah ini yang mungkin kita khawatirkan dan kita tidak melakukan itu insya Allah. Hanya takdir Allah ya, kebenaran yang mudah-mudahan bisa menjadikan kami menjadi kepala daerah di Kabupaten Bogor. Ada ini Win, maksud gua. Ada kira-kira nih laga-lagaannya ada bansos yang turun-turun begitu nggak nanti? Diperkirakan nih sama Kang Bayu nih dari sana nih, nggak tahu ada hujan bansos dari mana nih? Apa bener-bener langsung fresh money jeger gitu? Gitu, itu yang dikhawatirkan Soalnya itu. Kalau omong-omong sudah terjadi sekarang. sudah mulai gitu, ya? Itu kenyataan dan gitu dipersiapkan ya? Di akhir karena kita juga mendengar pada saat kemarin legislatif ya, bukan mendengar, melihat bahkan ada yang memfoto dan sebagainya sudah tidak peduli lagi aparatur mungkin ya, oknum aparatur itu terjadi ya. Artinya masyarakat karena memang butuh ya, masyarakat Kabupaten Bogor yang miskinnya cukup banyak, prasejahtera cukup banyak, pengangguran cukup banyak. Nah, itu yang luar biasa menurut kami, berbahaya sekali untuk mental moral. Maju ini karena semangat menjaga demokrasi nih, rusak kayak gini kan karena kita ingin menyelamatkan. Kan, orang nggak peduli mau visi misi, yang penting lu terakhir sampai orang bilang nggak perlu kampanye, hari terakhir aja. Iya. Iya, nggak, makanya jangan-jangan kan nggak ada. Makanya mumpung si Kang Bayu di sini, mendingan kita tanyain biar semuanya tersiar ini kan, iya kan? Kenapa sih warga Kabupaten Bogor ini harus pilih Haji Bayu tuh kenapa? Itu aja sekarang, biar kita siarin kan. Soalnya kan susah juga ngelawan bansos, ngelawan apa, iya kan? Mendingan begitu. Begini, kita ini kan ingin ada perubahan ya. Yang pertama adalah pemerintahan bersih untuk membuat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Lalu selanjutnya apa? Saya ingin ya di dalam program kami yang akan kita buat, tidak boleh lagi ada jalan rusak di Kabupaten Bogor, itu yang pertama. Di Kabupaten Bogor itu 6 bulan jalan dibangun, peningkatan jalan, rehabilitasi, termasuk mungkin building gitu ya atau gedung. 6 bulan udah rusak, 1 tahun, belum 1 tahun udah rusak lagi. Kenapa Padahal, itu? Maksudnya kenapa? Ya karena korupsi. Gitu. Jadi begini, ada makelar, oknum, saya mohon maaf ya, ini boleh aja diselidiki, boleh, tapi jangan tersinggung nih anggota dewan. Oknum anggota dewan makelarnya ambil 10%. Ya, terus asosiasi 10% lagi, dinas 5% sampai 10%. Belum markup harga dan sebagainya. Ini yang habis mungkin sampai ke masyarakat hanya 50%. Mas Singgi. Ini kan luar biasa. Jadi saya ada program Timisade namanya 3 miliar satu desa agar mempercepat pembangunan. Kita pengen bahwa tidak boleh sepanjang nanti kita jadi Bayu Syah Johan dan Musyafaur Rahman jadi bupati wakil bupati, tidak boleh ada lagi jalan rusak di Kabupaten Bogor.
Kita itu niatan ya lillahi ta'ala untuk itu. Yang kedua, tidak ada usia sekolah yang tidak sekolah. Artinya selama ini sekolah di Kabupaten Bogor, SD, SMP yang menjadi penanganan pemerintah daerah Kabupaten Bogor, katanya gratis tapi ternyata banyak pungutan. Bahkan kalau menebus ijazah harus pakai uang juga gitu. Nah ini yang kita akan hapuskan nanti. Kita akan menciptakan juga kartu Bogor Hebat. Hanya dengan menggunakan KTP kita datang ke sekolahan negeri itu harus bisa dilayani dengan gratis. Ya, kita akan tambah ruang kelas baru, kita akan tambah fasilitas pendidikan yang lebih baik lagi. Termasuk kesehatan. Kesehatan nih orang-orang datang bawa keluarganya ke rumah sakit, wah nggak bisa dilayani, nggak bisa dirawat. Karena apa? BPJS-nya nunggak. 2 tahun, 1,5 tahun. Ini kan karena ketidakmampuan. Insya Allah nanti akan kita selesaikan dengan uang APBD yang cukup besar di Kabupaten Bogor. Agar mereka ini kita cover setiap tahunnya masyarakat yang tidak mampu. Karena ada ketidakmerataan. Orang dapat bantuan PKH. Orang dapat bantuan BPNT, kalau dulu kan yang namanya BLT. Orang yang mampu dapat, orang yang nggak mampu nggak dapat. Ini kan tidak adil menurut saya gitu kan. Ini harus kita benahi. Belum lagi masalah pengangguran, Bang. Pengangguran di kita ini kurang lebih 500 ribuan orang. Ya, dari jumlah penduduk yang usia produktif. Di Kabupaten Bogor ini ribuan, 2.000 lebih perusahaan. Ya, 2.000 lebih, tapi yang banyak kerja, mohon maaf, boleh saja dari Jawa masuk, dari Sumatera masuk, dari mana-mana masuk bekerja, tapi prioritas masyarakat kita di Kabupaten Bogor. Ini mereka ini kadang-kadang masuk, bikin lamaran, masuk kerja harus pakai uang. Begitu masuk 6 bulan, 1 tahun udah diberhentiin lagi gitu kan. Nah ini kan khawatir. Udah kelihatan. Berarti banyak maklarnya juga tuh. Banyak maklar, itu kan luar biasa. Sampai aku denger Sing dari temen, Kang Bayu ini mau nenteng itu yang nggak punya kerjaan disamperin perusahaan-perusahaan, dia ketokin, dia yang cariin Sing katanya Sing kalau dia kepilih Sing. Iya, jadi insya Allah ini kan belum pernah terjadi. Saya pengen dicintai masyarakat Kabupaten Bogor. Saya pengen terkenal di Indonesia kalau saya terpilih. Dicintai oleh masyarakat. Ini keren, ini keren. Terus saya pengen dicintai. Insya Allah saya kumpulin tuh rencana-rencana yang mau bekerja. Kita latih dulu sesuai dengan kemampuan keahliannya, skillnya, attitude-nya mungkin gitu ya. Kita panggil perusahaan-perusahaan. Ya kalau kita tenteng langsung, ya masukin lamaran pasti keterima kalau yang bawanya bupati. Kan gitu. Tapi kalau bukan bupati yang selama ini kan ini ya Kang ya. Betul. Tapi kan repot juga Kang kalau nanti Akang nenteng 1.000, 10.000 orang atau 2.000 orang gimana tuh yang nanti? Yang penting pemimpin itu harus bisa mampu mensejahterakan masyarakat dan bisa dipercaya. Karena saya udah janji bukan sama masyarakat Kabupaten Bogor, saya janjinya sama Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan itu. Panggil perusahaan apa susahnya sih? Katakanlah hari ini 50 pengusaha perusahaan, lu butuh tenaga kerja dan bantu kami pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Dia butuh 100, dia butuh 50, dia butuh 2 sekalipun, 1 sekalipun kita akan tenteng dia, lu masukin kerja ini, si ini. Selesai saya rasa. Dicatat loh ini Kang. Iya. Kita buktikan yang berkualitas dong Kang. Setiap hari bupati tidak ada bupati, masyarakat mau datang ke kantor, misalnya bupati nanti ke depan kita akan buka, tidak ada kesombongan karena mereka ini semua pejabat digajinya oleh rakyat. Oh, rumah ini udah open house sih sekarang nih buat warga-warga Bogor. Boleh mampir ke rumah. Cuman malam hari. Malam hari. Jam 9 sampai jam 3 pagi. Waduh. Saya memang kurang tidur selama ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa saya ini insya Allah serius untuk mensejahterakan masyarakat. Harta, tata, jabatan itu titipan Tuhan. Kang, tadi kan udah bahas masalah. Saya minum ya? Iya dong. Pekerjaan, semua lowongan pekerjaan. Gue mau nanya Kang, tapi angka stunting di Bogor itu tinggi tuh. Nah kalau misalnya ini insya Allah nih, Kang Bayu dikasih mandat, langkah-langkahnya apa sih buat nurunin angka stunting di Kabupaten Bogor tuh? Sebelumnya saya sampaikan bahwa ada rencana kita pelayan-pelayan masyarakat seperti RT, RW, ya, Marbot, BPD, Linmas itu akan kita naikkan insentifnya yang sesuai. Yang artinya bisa masuk akal lah untuk mereka terima setiap bulan. Termasuk Ustadz ngaji itu hanya terima 50.000, 75 gitu, 3 bulan 250. Saya akan tingkatkan sampai dengan 1 juta termasuk RT, RW. Nah kita akan juga tingkatkan yang namanya pelayanan masyarakat posyandu. Ya posyandu kita akan berikan perangkat-perangkat yang sama sekali mereka butuhkan, bukan keinginan tapi kebutuhan, kita akan penuhi itu semua. Nah, angka stunting di Kabupaten Bogor ini nomor 2 terbesar di Jawa Barat. Ya. Dia itu 7%. 7% kalau untuk kecenderungan yang resiko daripada stunting 27% dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor. Cukup tinggi sekali. Tinggi itu. Nah, jadi kalau jumlah orangnya berapa?
Yang stunting saat ini di Kabupaten Bogor ada 6.231 orang yang stunting. Nomor 2 terbesar di Jawa Barat. Nah, langkah-langkahnya apa tadi? Yang pertama, bagaimana pelayanan dari masyarakat termasuk ibu-ibu yang ada di Posyandu itu menangani masyarakat melakukan edukasi terhadap yang calon pengantin. Itu edukasi itu. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah edukasi kita harus bisa menjaga ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil dalam 3 bulan atau sampai dengan 6 bulan itu harus ada ASI tambahan, ada makanan vitamin tambahan. Sehingga mereka, ini kan yang namanya stunting itu kan tidak standar. Dia lebih pendek, lebih kecil karena gizinya buruk. Kurangnya asam folat, bukan asam sulfat. Ada tuh yang ngomong asam sulfat. Akhirnya yang di Kunaohan jadi wapres. Teman saya itu. Temennya Kang Bayu. Bukannya wapres Indonesia itu. Terus kan? Nah, itu kita akan coba perhatikan ya. Kalau seandainya kita jadi kepala daerah itu kan hal yang sangat sensitif yang harus kita bisa lakukan sehingga masyarakat ini bisa merasakan kehadiran pemerintah dengan uang rakyat juga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kan itu kan kalau bersumber dengan APBD kan uang rakyat. Kita harus bisa memenuhi itu dan kita menjaga jangan sampai ada masyarakat yang terkena stunting di kemudian hari. Kita kurangi angka stunting bila dan target kita zero. Ya, target kita dalam 5 tahun itu harus zero. Kan pencegahan lebih awal lebih bagus. Makanan tambahan, ASI tambahan dan sebagainya itu menjadi satu fokus kita untuk mengatasi stunting yang ada di Kabupaten Bogor. Berarti kok tadi pertanyaan saya itu ada sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dong, yaitu makan bergizi gratis. Ya. Nah itu gimana? Kan ini sebentar lagi nih, di Januari 2025, itu kan nanti kan pemerintah kan insya Allah ya. Saya rasa itu tidak juga memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bogor ya, kalau saya lihat. Itu dilakukan baik, akan tetapi tentunya kita harus bisa menempatkan si petugas posyandu itu untuk memperhatikan makanan gratis. Lalu ada kan ini kan yang namanya tambahan vitamin dan sebagainya berbeda dengan makanan yang dibagikan secara gratis. Itu mungkin untuk ibu hamilnya. Nah, kita juga melihat dari sisi anggaran ya. Sisi anggaran untuk makan gratis itu kan sangat minim sekali. Anggaran untuk per satu box makanan tadi gitu kan kalau misalnya lihat dari jumlahnya keseluruhan kan triliun. Tapi kalau satu makanan itu ya harapan kami itu benar-benar bergizi. Nggak mungkin hanya 5.000, nggak mungkin hanya 7.000, nggak mungkin hanya 15.000 itu standar sekali. Jadi memang kebutuhannya harus 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Tapi kita tentunya pemerintah harus hadir di situ untuk menambahkan kebutuhan-kebutuhan lainnya khususnya untuk mengatasi stunting. Ya tapi kan mau nggak mau kan Kang, di Kabupaten Bogor itu harus diimplementasikan dong itu program pemerintah pusat itu kan. Harus. Nah itu tadi pertanyaan saya, caranya seperti apa? Karena kan misalnya nih, kalau kebutuhan di Jakarta atau kebutuhan di Bengkulu Utara itu kan beda dengan kebutuhan di Bogor, ya kan? Kalau misalnya di Bengkulu Utara waktu itu, dia itu kepengennya harapannya itu dapurnya ada di situ. Dari situ. Jadi menghidupkan UKM semuanya sekitar. Nah, kalau di Kabupaten Bogor harapannya Kang Bayu itu seperti apa kalau nanti programnya itu dari atas itu. Nah, itu seperti apa untuk jadi kan kayak menghidupkan UKM juga gitu loh. Ada kekhawatiran dari UMKM atau rumah rumahan kecil yang ada di Kabupaten Bogor di kampung-kampung kehilangan pendapatan. Kita harapkan juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang nantinya tentunya harus bisa adil. Jangan sampai nanti pemerintah daerah yang berkuasa, mudah-mudahan kami gitu kan, kalau yang sebelah jadi juga jangan sampai mengabaikan UMKM atau masyarakat di lingkungan sekitar. Karena itu akan lebih mudah. Bayangkan kalau misalnya kita di drop satu tempat, saya punya pengalaman pahit ya. Akhirnya pada saat itu saya pernah, karena saya kebetulan ketua partai tertentu di Indonesia, saya di Kabupaten Bogor ketua partai di PDI Perjuangan, ada pada saat itu kita mengundang kurang lebih 5.000 orang. Kita mendistribusikan, mendatangkan pesanan makanan, catering di beberapa tempat agar mempercepat proses tadi. Ada satu pengiriman makanan itu ada kurang lebih ada 1.000 ya, basi. Ya, itu kan didatangkan padahal di Kabupaten Bogor itu sendiri cuman berjarak sekitar ya 2 jam perjalanan karena kan Kabupaten Bogor cukup luas. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi harapan kita semua harus bijak memerankan semua potensi masyarakat untuk mereka tidak dirugikan. Mereka juga bisa punya ada responsibility atau tanggung jawab terhadap apa yang dia berikan kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu tentunya dibutuhkan. Itu riskan juga ya makanya. Riskan. Jadi pemberdayaan masyarakat lingkungan sekitar
itu tentunya menjadi perhatian pemerintah pusat dan bersinergi dengan provinsi serta kabupaten. Ya. Keren. Oke. Kang, aku juga ada dengar dari teman-teman bahwa di Bogor itu kalau Kang Bayu maju nih, satu desa satu puskesmas, idenya tuh, itu memang benar tuh Kang. Betul, karena kan gimana kita tuh, jaraknya Kang? jauh Ceritain. ya, Mas Singgi ya, Pak Bang Erwin. Kita nih satu desa dengan desa ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, sehingga orang menganggap bahwa pelayanan kesehatan ini kan sebenarnya sangat penting sekali. Saat ini di Kabupaten Bogor baru ada 102 puskesmas dari 435 desa kelurahan, desanya ada 416. Nah ini kan harus kita penuhi. Desa-desa itu harus kita dekatkan dengan pelayanan kesehatan kalau kita mau fokus terhadap kesehatan masyarakat. Kalau kita jauhkan, mereka juga masyarakat yang tidak mampu di kita ini cukup besar. Dia jauh, pelayanan kesehatannya nanti katakanlah orang itu sangat mendesak untuk mendapatkan perawatan. Kalau dia jauh kan, waduh, keburu gawat darurat dulu tuh. Oh iya. Ya, berbahaya. Artinya kita pengen kita penuhi. Dan jangan salah, ada mungkin dari paslon 3 yang menyampaikan tidak mungkin merealisasikan puskesmas karena anggarannya dari mana. Itu baru saya mau tanya tuh Kang, kan orang bilang anggarannya ada nggak Ya, gitu kita kan bilang begini, kita harus cerdas. Ya, kita kan nggak tahu dari kurang lebih hampir 11 triliunnya APBD di Kabupaten Bogor yang dikorupsi berapa. Ya, kalau misalnya kita tambah akan mempercepat pembangunan puskesmas. Kalau misalnya kita tidak dikorupsi berkurang, insya Allah kualitas pembangunan infrastruktur bagus, puskesmas akan terpenuhi. Tapi jangan salah, itu kan by proses. Saya 5 tahun menjabat, 5 tahun akan kita insya Allah terpenuhi dari kekurangan dari 102, kebutuhannya 416, dikurangin 102 udah 300 sekian, puskesmas. 14 puskesmas yang akan kita bangun selama 5 tahun. Itu kan berjangka, nggak mungkin langsung, wah saya terpilih tahun depan semuanya kekurangannya habis anggarannya. Tapi kita akan lakukan yang pertama dari sisi pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dan penerimaan yang betul-betul optimal. Nanti kita akan tahu berapa yang sebenarnya sebagai APBD di Kabupaten Bogor, berapa pendapatan asli daerahnya. Nah, belum lagi kan saya dengar juga Bogor ini kan kuat dengan pariwisata kan. Itu bagaimana tuh supaya bisa meningkatkan pariwisata dan juga bisa membuat Bogor itu kan, kalau sekarang orang bilang gila ke puncak macet gitu kan. Itu penting tuh gitu kan. Tiap weekend juga masih macet. Visi kita ini ya, satu, yang pertama adalah berdaulat di bidang politik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kita belum ngomong tuh kebudayaan tuh Kang. Mandiri di bidang ekonomi. Nah itu visi kita. Ini kan future ya, future. Nah artinya fasilitas pariwisata di Kabupaten Bogor ini contoh di Puncak ya. Puncak dan wilayah arah ke Lewiliang, Dramaga itu yang selalu macetnya luar biasa gitu. Mengatasi macet seperti apa gitu ya. Nah ini kan tentunya kita harus bisa memanggil, berembuk bersama dengan stakeholder semuanya memecahkan masalah ini. Ya termasuk akses jalan, pariwisata kan di Kabupaten Bogor ini ada 21, mungkin yang lain-lainnya banyak, kurang lebih sampai dengan 90 yang ada yang tertata dengan baik, ada yang tidak tertata dengan baik, ada yang sama sekali tidak tertata. Nah ini yang harus kita bisa perbaiki sama-sama, termasuk akses jalannya. Untuk mengatasi kemacetan seperti apa? Ya kita akan mencoba bagaimana garis sepadan jalan dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang dibuat oleh provinsi, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Ini kan ada garis sepadan jalan, misalnya 7 meter, ada yang 5 meter kalau misalnya jalan Kabupaten Bogor. Nah ini kan kalau kita tertibkan, kita bikin dan kita bikin ruas jalan yang lebih baik lagi, mungkin akses jalan akan mengurangi kemacetan. Ya termasuk para pedagang. Ini kan pedagang di mana-mana banyak, ada pedagang asongan, ada PKL. Nah yang tentunya kita akan tertibkan ke depan. Banyak keluhan kepada kami, terutama para pedagang, kok misalnya kami ini tidak bisa diberikan keleluasaan berdagang, misalnya katakanlah di rumah-rumah makan besar, di depannya ada UMKM, ada gimana, ini yang tentunya nanti kehadiran pemerintah untuk menyatukan harapan mereka gitu kan, biar bisa melakukan berdagang. Banyak kan PKL dan sebagainya bahkan datang dari luar Kabupaten Bogor yang tidak berKTP Kabupaten Bogor, ini harus jadi perhatian. Oh dagang di situ Kang? Terkadang berdagang di situ, jadi terkadang kalah gusur, kalah gitu kan. Itu mungkin saking banyaknya mereka beranak pinak lah gitu. Iya. Ya itu deh, itu tantangannya ya Kang. Tantangan. Insya Allah kita akan harus secara bertahap menyelesaikan masalah itu. Gue dari tadi dengerin Kang Bayu sembari gue ngeliat ini. Nah, ini menarik nih buat gue.
nomor satu meningkatkan kesejahteraan. Win, ini sampai beliau sebutin loh. Misalnya nih Kang, insentif petugas posyandu dari harga 400.000, kalau Kang Bayu terpilih menjadi 750.000 per bulan, begitu ya? Iya. Lagi nih, Linmas dari 300 lompatnya jauh banget 1 juta per bulan. Iya. Yang lebih ini lagi, saya baru kaget nih Kang, kalau guru ngaji marbot cuma 250.000. Iya. Kita akan tingkatkan dan tidak merata. Kadang kan ada beberapa tempat saya tanya, karena dia saudaranya, dia dikategorikan dia terima tapi nggak pernah ngajar ngaji. Mungkin dia baru alif batasa gitu kan. Jadi saya bingung, tapi dapat insentif sebagai guru ngaji. Ini kan kantongin. salah sasaran. Nanti kita akan perbaiki semuanya. Tapi Kang, gue mau nanya, sumbernya dari mana nih? Dari 250.000 bisa lompat 1 juta. Berarti ini sebetulnya selama ini bisa aja tuh ya? Bisa. Kita kan ada tim Misade nanti ya, 3 miliar satu desa itu akan kita buat regulasinya melalui Perbub. Itu diarahkan kepada apa aja. Ya posyandu, terus ada infrastruktur jalan-jalan lingkungan, itu kan yang terpenting. Dengan kualitas tentunya, kita nggak mau asal diberikan anggaran gitu ya, dana desa dan sebagainya, tapi mereka tidak berkualitas pekerjaannya. Kita pengen kualitas, jalan mulus semuanya, jalan lingkungannya enak, laju pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi. Gitu. Yang penting jangan korupsi ya. Yang penting jangan korupsi. Kayak nomor 3. Nomor 4. Tunggu dulu, gue mau nanya dulu nih. Karena ini fatal. Kalau misalnya nih Kang Bayu beneran kepilih, dan ini udah ada yang dijanjiin, yakin nih nanti nih Kang, jangan sampai nanti dikejar-kejar loh ini. Enggak, saya kan pasti terbuka. Saya bilang bahwa aspirasi masyarakat kita ini kan digaji sama rakyat. Ya mereka ini tiap bulan kita ambil nih. Bayangkan Mas Singgi ya. Mereka ini kan belanja Indomie, telur, sayur, toge, ya kangkung. Itu kan ada retribusinya. 200 perak, 400 perak, 1000 perak diambil tuh setiap hari oleh pemerintah daerah. Ya, dengan namanya pajak dan retribusi. Jadi juta, jadi ratus juta, jadi miliar, jadi triliun. Luar biasa. Padahal uang mereka, itu yang gaji kita. Kan rakyat, jadi kita harus kembali lagi sama rakyat. Saya jamin itu bisa kembali lagi sama rakyat. Tapi apa? Asal pemerintahannya bersih. Kalau pemerintahannya nggak bersih, korupsinya terlalu banyak, maklarnya terlalu banyak di dalam kegiatan, kita nggak akan bisa ada perubahan yang signifikan. Karena Indonesia itu negara maklar. Kenyataannya baru aja ketangkep tuh maklar 1T. Iya kan? Di Mahkamah Agung. Ini ada lagi nih Win. Apa? Nih yang harus lu tanyain nih. Menaikkan upah buruh sebesar 20%. Pertanyaannya Kang, biasanya kalau di Kabupaten Bogor itu ada data nggak? Jumlah buruh itu ada berapa di situ? Ya. Ada yang PHK nggak di situ? Begini. Gimana? Bagaimana kita mengambil rencana untuk kenaikan upah buruh? Ya. Sebenarnya itu dulu ada Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan. Setelah itu ada perubahan lagi undang-undang yang baru untuk regulasi yang lebih baik lagi. Kalau diambil dari upah minimum kabupaten, kita 4, sekian. Itu masih ada daerah-daerah yang lain yang sudah sampai hampir 5 juta. Nah kita akan upayakan untuk naik. Tapi dari mana ngambilnya? Dari ada peraturan atau regulasi pengupahan, tunjangan. Nah itu yang kita akan ambil. Nah selama ini perusahaan-perusahaan adakah dana mereka taktis? Ada. Dana taktis atau cash on hand every month, every year gitu ya. Yang mereka ini kebanyakan begini Mas Singgi. Yang saya tahu, mohon maaf sekali lagi, community development harus, ya, corporate social responsibility harus. Akan tetapi terkadang mereka menyiapkan, ada oknum camat, oknum desa, oknum bupati, oknum wakil bupati yang ulang tahunnya 15 kali. 15 kali. Kang Bayu tahu banget keluhannya pengusaha. Pengusaha itu tiap bulan ngasih store, anaknya ulang tahun ngasih, anaknya bupati ulang tahun ngasih, menantunya ngasih, kakeknya camat ulang tahun ngasih juga. Jadi 12 bulan itu tidak berarti. Dia bisa 15, bisa 20. Nah daripada dia ngasih oknum tiap bulan, lebih baik ngasih naikin kesejahteraan buruhnya sendiri. Buruhnya, iya. Nggak boleh lagi nanti ada pungutan kalau saya terjadi jadi bupati wakil bupati, nggak boleh ada pungutan. Kalau misalnya nih Kang Bayu jadi
nggak ada pungutan, tapi tiba-tiba ada yang datang mungut. bilang ada yang saya ulang tahun, itu gimana? Apa yang teman-teman pengusaha tuh selalu khawatir gitu, Kang. Apa yang Kang Bayu lakukan? Harus tegas kita kan? Ada reward, ada punishment. Itu tentunya kita akan terapkan karena saya harus bisa mencontoh menjadi seorang pemimpin yang baik ke depannya. Experience menjadi hal yang berharga bagi saya untuk menerapkan apa yang menjadi kebijakan, goodwill yang kita berikan. Apa Win yang lo mau tanyain Win? Sembari gue lagi baca-baca nih. Kita mumpung nih ada Kang Bayu, gue penasaran. Ini loh Kang, ini akhirnya bisa jadi ini loh. Orang tuh bisa simpen ini untuk 5 tahun ke depan. Kang Bayu menang, saya bisa tagih loh Kang, gitu kan? Gitu kan. Tuh seperti misalnya optimalisasi infrastruktur. Ya, di sana juga ada tambang Kang ya di Bogor ya? Banyak. Ya kalau jalan tambang kan ini Kang biasa dilewatin sebulan hancur ini. Bukan hanya di situ, jadi kalau daerah kawasan tambang itu pasti jalan cepat hancur. Tapi ini hampir sekabupaten Bogor jalan hancur. Jadi yang bukan tambang pun hancur gitu kan. Apalagi yang tambang. Apalagi yang tambang. Bener Kang, bener Kang. Gue demen nih, jujur pemimpin emang harus jujur. Jangan cuma pencitraan aja. Jangan lo masuk gorong-gorong lo, tapi ya memang Kang, bener Kang. Kalau udah ke Bogor, udah Bogor Barat, Bogor Selatan, ampun Kang, jalan Kang. Ajurut-ajurutan. Iya gitu. Aduh. Kang, di sana itu Kabupaten Bogor itu Gen Z, milenial, anak mudanya itu banyak nggak sih? Banyak banget. Ada program nggak sih tuh untuk mereka tuh? Di sini belum ada nih. Nih, makanya gue cari-cari nih. Dan ini mumpung nih supaya, gue pilih Kang Bayu aja deh kalau gitu. Itu apa tuh yang membuat mereka milih Kang Bayu? Jadi begini, saya sudah berketemu dengan milenial ya di Kabupaten Bogor. Mereka rata-rata orang yang masih berkuliah di beberapa universitas baik di Jakarta maupun di Kabupaten Bogor, tapi tinggalnya di Kabupaten Bogor. Ekspektasinya cukup tinggi. Bahkan kita pernah mengumpulkan, beliau menyarankan beberapa konsep-konsep yang sebenarnya itu sebenarnya harus bisa dilakukan after terpilihnya kepala daerah. Nah, saya bilang begini, Gen Z ini harus bisa dibangunkan. Artinya begini, tidak semua kita melihat kecenderungan kepemudaan kita karena mayoritas kita pedesaan. 80% kita pedesaan di Kabupaten Bogor. Nah, mereka ini kecenderungan satu begadang, tidak peduli, akhirnya tidak peduli, nggak mau milih ke TPS. Apolitis dia ya? Iya betul, kebanyakan seperti itu tidak peduli. Makanya angka orang yang tidak hadir di TPS pada saat pemilihan cukup tinggi, 20%, 30%. Ini yang sebenarnya harus dilakukan sosialisasi lebih awal. Di Kabupaten Bogor ini baru 1-2 hari ini sosialisasi tentang pilkada oleh KPUD. Sangat terlambat sekali. Sangat terlambat. Itu kan berarti kan marketnya, ada market tersendiri juga buat Kang Bayu kan? Betul. Supaya mereka, kali ini gue mau datang ke TPS nyoblos ini orang, Kang Bayu. Karena mewakili kami, gitu. Makanya, dong. Kemarin saya ketemu dengan beberapa Gen Z, pemuda yang giat berolahraga. Nah itu mungkin giat berolahraga dia mau. Ya artinya datang ke TPS, memenangkan pasangan yang dengan hati nurani gitu kan. Nah kita coba panggil apa ya harapan mereka ya. Artinya diperhatikan tentang olahraga di wilayah desa-desa di Kabupaten Bogor. Nah ini kita ada ya artinya sport center ini kita akan upayakan menguatkan tempat-tempat olahraga yang ada di desa-desa. Nah itu Kang, karena kan tiap desa kan pasti kan minatnya beda kan. Misalnya di desa A minatnya voli, desa B bola atau bulu tangkis gitu kan. Kita ingin mengubah mindset anak-anak muda di Kabupaten Bogor. Kecenderungan mereka kan dari mulai kecil saat ini terbiasa dengan dari kecil saja dulu biasanya main gatrik, main kelereng gitu ya, gundu. Sekarang ini kan gadget. Gadget ini kan sangat berbahaya sekali menurut kami ya, dampaknya. Sekarang ini kemungkinan di Kabupaten Bogor saya mendengar juga dampak daripada gadget, ada pengaruh dari sisi digital yang masuk, elektronik yang masuk mengarahkan kepada akhirnya judi online. Wah, itu yang sangat berbahaya di Kabupaten Bogor ini cukup banyak sekali. Judul. Akhirnya mereka bodoh amat dengan yang namanya ini kan bisa berdampak kriminal, bisa berdampak banyak hal lagi. Terutama datang ke TPS mana mau orang yang judi online biasa itu mau ke TPS.
Tapi dia bisa datang ke TPS, kalau ada keuntungan ada orang ngasih gitu kan, oh ini dipakai judi lagi gitu. Jadiin saldo. Akhirnya pragmatis. Pragmatis. Nah ini yang sangat berbahaya mungkin di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Kita harus bisa bagaimana Kominfo nanti ke depan untuk menghapuskan semua akun-akun judi online di Kabupaten Bogor. Ini yang gue seneng dari Kang Bayu, Dia tahu problem masyarakat di bawah. Judi online itu sebenarnya kan semua mengalami itu problem di masyarakat loh, Kang. Di dalam keluarga, dalam mana gitu. Dari anaknya, suaminya, itu semua yang menyebabkan ya kemiskinan ini kan jadi bertambah itu tanpa kan. sadar ya. Iya, nah itu yang kriminal juga. Ya ada harapan lah, karena kan menterinya udah ganti, bukan yang ono lagi. Ya semoga lah. Kalau yang ono kan. Tapi minimal yang aku senang dari Kang Bayu kan minimal dia tahu sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat gitu. Nggak di atas aja gitu kan ceritanya. Iya memang gitu turun bener dia. Iya, gitu. jadi Kang sehari berapa titik Kang? Ya saya 7 lah kurang lebih ya, 7 sampai dengan 10 titik saya bergerak. Terus orang rumah artinya nyonya itu 3 sampai 5 titik lah, karena dia lebih ini perempuan ya. Tapi wakil saya sama dengan saya. Istrinya juga sama dengan istri Jadi saya. memang sebetulnya bener-bener tahu permasalahan di akar rumput ya. Karena gitu memang orang Bogor sudah lama di Bogor kok. Iya. Dan memang dia bagian dari masyarakat. Oh iya iyalah. Kang, satu lagi Kang yang saya pengen tahu Kang. Kebudayaan nih Kang, belum ditoel-toel. Apalagi di Bogor ini kan banyak sekali itu budaya asing masuk atau apa. Nah gimana dengan budaya Sundanya sendiri Kang? Bogor itu kan terkenal. Di kita ada Desa Uruk di Sukajaya. Dia tradisional sekali, itu yang perlu pelestarian. Nah karena di dalam berkepribadian dalam kebudayaan sangat dipentingkan, dan ini menjadi arahan dari Ketua Umum kami, Bu Hajah Megawati Soekarno Putri. Saya kebetulan dari pribadinya saya senang seni dan budaya. Jadi kalau pemimpin yang nanti ke depan senang seni dan budaya, pasti dia akan mengembangkan seni budaya. Dia pasti akan berperasaan untuk betul-betul sense of belonging terhadap masyarakatnya, itu pasti dilakukan. Kebetulan saya pernah juga di Ketua PSM, Pekerja Sosial Masyarakat di Kabupaten Bogor. Saya pernah jadi punya lingkung seni kebudayaan. Jadi ada tari-tarian yang pernah kita sampai dengan ke luar negeri, namanya Hegar. Ya. Lingkung seni Hegar terkenal juga di Bogor, itu saya pembinanya. Lalu juga pasti pengembangan, kalau saya jadi kepala daerah pasti saya akan kembangkan seni budaya. Apalagi saya pernah jadi ketua IPSI di Kabupaten Bogor. Saya pernah bikin juga padepokan sendiri ya. Ketua IPSI di Kabupaten Bogor, saya pernah pegang Jawa Barat, dan saat ini saya udah 2 periode menjadi wakil sekjennya PB IPSI di nasional. Ketua umumnya presiden sekarang. Nah, saya beberapa kali ditugaskan menjadi manajer di kejuaraan dunia, SEA Games, Asian Games saya ditugaskan juga di Vietnam, di mana, Kamboja, Malaka. Alhamdulillah, saya kan cinta seni dan budaya, pasti saya akan kembangkan. Diam-diam jawara ternyata yang kita nggak tahu Ya, masih main Kang, kadang-kadang buat sekali-kali ya pencak silat. Waduh. Nah, ini pertanyaan terakhir Kang. Apa pesan-pesan buat warga Kabupaten Bogor? Ya. Bagi masyarakat Kabupaten Bogor dengan segala kerendahan hati, tentunya tanggal 27 November datanglah ke TPS, ajak serta keluarga, tetangga, teman kita, keluarga kita yang mempunyai hak pilih tentunya, untuk datang dan memilih dengan hati nurani. Ya, hati nurani itu sangat penting sekali untuk memilih pemimpin ke depan yang bisa merubah nasib bangsa. Nah, jangan mendukung orang yang tidak akan kembali lagi sama kita. Percuma kita mendukung seseorang seperti kemarin di legislatif kita mendukung, setelah jadi lupa lagi sama kita. Insya Allah saya akan hadir. Kalau menang Bayu Syahjohan dan Kang Mus, menang kita bersama, menang rakyat Kabupaten Bogor. Itu saja, terima kasih. Kang, thank you ya. Sama-sama. Ciao. Ya, Assalamualaikum.